Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki bulan ke-7 di tahun 2022. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang akan terus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak, Ibu, Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahannya. Saatnya saya Sania pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Hari ini biar dari rumah-rumah saudara sama-sama kita mau mengangkat puji-pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kebaikannya, anugerahnya, bahkan darahnya yang tercurah untuk hidup kita saudara. Sebab dia Allah yang kudus, dia Allah yang layak untuk terima segala pujian, hormat dan pengagungan dari kita. Haleluya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat, penuhi setiap rumah-rumah umat-Mu hari ini Tuhan. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, sujud menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi. Biar kemuliaan yang memenuhi setiap
jemaat Tuhan nyanyikan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi saudara nyanyikan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Dia Allah yang Maha Kuasa. Ya, amin, amin. Nyanyi kudus,
lagi karena sungguh Engkau mempesona dalam Amin. hidup kami. Haleluya. Kasih-Nya mempesona dalam hidup kita, saudara. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nyanyikan sama-sama. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, amin. Hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku.
Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segala-galanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Haleluya. Anugerahnya membebaskan hidup kita. Nyanyikan. Pengorbananmu bagiku, amin, lepaskan budak. Ku terkagum oleh darah-Mu, ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segala-galanya dalam hidup kami. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi, nyanyikan. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Mari saudara yang ada di rumah nyanyikan. Semakin tinggi, amin, mengatasi segala-galanya dalam hidup kita. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Sekali lagi nyanyikan saudara. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu bebaskanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa darahnya menyucikan hidup kita. Kita tahu bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saat kita datang kepadanya berseru memanggil namanya. Seperti apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Mari datang berseru kepadanya. Haleluya. Darah-Mu sucikanku, salib-Mu selamatkanku, nama-Mu berkuasa. Ku percaya anugerah dan ada kepastian di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada mujizat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu sucikanku, salib-Mu selamatkanku, nama-Mu berkuasa.
percaya ada mujizat di dalam namanya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Namamu berkuasa Tuhan, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari saya ajak kita mengangkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh diala pasimaku, diala pasyahandala baku, diala pasindala dadada baku, diala kihimaku, diala pasyahandala baku, diala pasindala baku, diala pasyahandala baku, diala pasimaku, diala pasim. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Syahandala bakuri ala basyahandala dadada bakuri ala basyahandala. Kirala basye makuri ala basye makuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala. Syahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
hatimu. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Syahadala pakuri alapa, syahadala pakuri alapa. Hiralapa shimakuri alapa, syahadalapa. Kiralapa, syahadalapa kuri alapa, syahadalapa kuri alapa. Yahandalapa kuri. Mari berkarunia lidah saudara. Yang sudah menerima karunia bahasa roh, berkarunia lidah. Hiralapa shihiralapa kuri alapa. Shahandalapa kuri alapa, shahandalapa kuri alapa, shahandalapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh beribadah di awal bulan yang ke-7. Kami percaya semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Berkati kami dengan firman yang memberikan tuntunan kepada kami, memberikan rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, meneladani gaya hidup jemaat mula-mula. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Selagi kita baru saja membaca bagian firman Tuhan, bagaimana jemaat mula-mula yang dilahirkan oleh karya Roh Kudus lewat
pengalaman Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan ketika murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan 3.000 jiwa menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan mereka menjadi jemaat gereja mula-mula. Gereja yang luar biasa, gereja yang memberikan dampak, sehingga lewat pelayanan gereja mula-mula saudara, sampai hari ini kita melihat Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 teladan gaya hidup jemaat mula-mula yang hari ini bisa kita teladani. Yang pertama, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 bagian A berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan juga dalam persekutuan. Kata bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam bahasa aslinya berarti memberi diri secara terus-menerus untuk bersekutu di dalam pengajaran rasul-rasul atau firman Tuhan. Saudara, teladan hidup dari jemaat mula-mula yang pertama adalah mereka suka bersekutu dengan firman Tuhan. Paling tidak, saudara, ada 4 alasan mengapa kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Yang pertama, saudara, firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Dikatakan dalam Yakobus pasal pertama ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu yang pertama, saudara, firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Yang kedua, saudara, firman Tuhan berkuasa untuk memberikan hikmat. Mazmur pasal 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ini yang kedua, memberikan hikmat, saudara. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkuasa untuk menguatkan roh kita. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selain dikasih oleh Tuhan, itu yang ketiga, untuk menguatkan roh kita. Seperti sebuah pohon yang akarnya, saudara, di tepi batang air mendapatkan kesegaran dari aliran air itu, saudara. Demikian juga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka roh kita akan dikuatkan. Yang keempat, saudara, firman Tuhan berkuasa untuk mengubah karakter kita. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 dan 16 mengatakan, saudara, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 9 juga berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, kata firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita perlu bertekun dalam firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan sanggup untuk mengubah karakter hidup seseorang. Mengubah karakter dan juga perilaku kehidupan seseorang. Puji nama Tuhan. Waktu yang terbaik, saudara, untuk kita bersekutu dengan firman adalah pagi hari. Dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Karena pikiran kita masih segar setelah beristirahat malam. Kita masih belum disibukkan dengan banyak tugas. Udara masih bersih dan segar. Belum banyak keramaian sehingga menolong kita lebih berkonsentrasi dalam membaca Alkitab. Ini yang pertama, saudara. Jemaat mula-mula
adalah jemaat yang memberikan teladan bagi kita. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mereka hidup dalam persekutuan. Mereka hidup dalam ketekunan dalam membangun persekutuan. Saudara. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 bagian A. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Teladan hidup jemaat mula-mula yang kedua adalah mereka hidup dalam persekutuan. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan saudara, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Setelah Ibrani pasal 10 ayat 25 ini memberikan nasihat kepada kita supaya kita semakin bertekun dalam persekutuan. Bukan malah sebaliknya menjauhkan diri dari persekutuan, khususnya di hari-hari seperti ini, saudara. Mengapa kita harus bertekun dalam persekutuan? Tadi dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, karena dalam persekutuan terdapat saling menasihati, saling membantu. Kalau kita melihat gaya hidup jemaat mula-mula, saudara, berikutnya mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Itu juga dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 45-46. Karena itu saudara, dalam ibadah dan persekutuan terbangun hubungan sesama orang percaya. Sehingga persekutuan bukan hanya sekedar wadah untuk orang-orang percaya bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi juga menjadi tempat untuk mempraktekkan kasih itu. Selain itu saudara, alasan yang lain kita harus bertekun dalam persekutuan adalah karena dalam persekutuan saudara, terutama persekutuan yang kecil saudara, membantu kita untuk mendapatkan bimbingan dari orang yang tepat. Ada banyak contoh saudara dalam Alkitab, bagaimana tokoh Alkitab yang memiliki mentor rohani. Salah satunya saudara adalah Musa yang dibimbing oleh ayah mertuanya sendiri yang bernama Yetro, saudara. Saat beban kepemimpinannya semakin berat, Yetro mengajarkan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Lalu Musa saudara membimbing Yosua untuk bisa menjadi sebagai pengganti kepemimpinannya atas bangsa Israel di kemudian hari. Saudara bisa membaca itu dalam Ulangan pasal 31. Juga saudara dalam persekutuan kita akan mendapatkan bimbingan yang tepat. Kita punya mentor rohani, membuat kita bisa bertumbuh lebih baik secara rohani. Karena persekutuan juga berisi orang-orang yang bisa kita percayai. Amsal pasal yang ke-13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal memberitahukan kepada kita supaya kita membangun dengan orang-orang yang bijak dan bukan dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang bodoh. Dalam persekutuan kita akan mendapatkan orang-orang yang selalu ada untuk bisa mendukung, menerima, mengasihi kita dalam setiap keadaan. Oleh sebab itu saya mengajak setiap saudara untuk tetap bertekun dalam persekutuan, khususnya di hari-hari seperti ini. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam doa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 bagian B berkata, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, teladan hidup dari jemaat mula-mula yang ketiga adalah mereka bertekun dalam doa. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 menjelaskan jemaat mula-mula sangat bergairah dalam berdoa, saudara. Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus mengingatkan supaya senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa.
Khususnya bagi kita yang hidup di hari-hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya lewat Roma 12 ayat yang ke-12. Seperti Paulus mengajak saudara untuk senantiasa bersukacita, sabar dan bertekun dalam doa. Marilah kita belajar untuk tetap bersukacita, sabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa, saudara. Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan kehidupan doa dengan penuh ketekunan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, doa akan memberikan sumber kekuatan kepada kita di dalam saudara menghadapi persoalan-persoalan dan tekanan kehidupan, saudara. Bertekun dalam doa menjadi sarana bagi kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Karena kata berdoa dalam bahasa Yunani bukan hanya mengandung permohonan, tetapi juga saudara berarti penyembahan kepada Tuhan. Mazmur pasal 42 saudara, ayat 1-3 berkata, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita masih bertekun dalam doa setiap harinya? Ingat, doa bukan hanya sumber kekuatan kita, tetapi doa adalah sarana bagi kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Apa sikap yang benar dalam membangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus memandang Allah sebagai Bapa dan menghormati Dia. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memandang Dia sebagai Bapa. Sejatinya, saudara, artinya apa? Doa adalah komunikasi Bapa dengan anak dan juga sebaliknya. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita? Berdoa dengan tidak bertele-tele. Jangan bertele-tele ketika kita berdoa. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Berikutnya, saudara, sikap yang benar dalam berdoa. Berdoa dengan tekun. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita berdoa dengan tekun. Tidak berdoa hanya sekali-sekali saja. Walaupun mungkin apa yang kita doakan belum kita terima. Tapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus tetap bertekun dalam doa. Dan yang terakhir adalah berdoa dengan rendah hati. Matius 6 ayat yang ke-6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. So, berdoa dengan kerendahan hati merupakan kehendak Tuhan, sehingga kita akan mengalami kuasa doa, saudara. Teladan yang keempat yang bisa kita teladani dari jemaat mula-mula, saudara, adalah mereka murah hati, saudara. Kalau kita membaca dalam ayat 45 dan 46 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dikatakan, saudara, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Surah Kisah Rasul pasal 2 ayat 45 menjelaskan bahwa selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Ini menjadi teladan saudara yang keempat. Mereka adalah jemaat yang murah hati. Soal dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepadamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Selain itu, saudara, mengapa kita harus murah hati? Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, memberi bukan soal berbicara jumlah uang, tetapi memberi berbicara tentang hati. Hati yang tulus, yang mau menolong orang lain, saudara. Tuhan pernah berkata saudara dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dengan memberi saudara, kita sedang mengubah kapasitas hati kita menjadi lebih besar dan benar, saudara. Dalam mencintai Tuhan. Oleh karena itu belajarlah memberi dengan hati yang tulus dan dengan hati yang benar. Saudara, mengapa kita juga harus bermurah hati? Karena ada janji Tuhan dalam Alkitab. Orang yang memberi akan menuai juga pada waktunya. Amsal pasal yang ke-11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Hari ini saudara, kita sudah belajar 4 teladan gaya hidup jemaat mula-mula yang patut kita contohi, kita teladani. Mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka saudara hidup dalam persekutuan, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam doa dan mereka juga murah hati. Saya mengajak setiap jemaat di awal bulan yang ke-7 ini, mari saudara, seperti gereja mula-mula yang lahir dari karya pencurahan Roh Kudus. Maka setelah kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, mari kita menjadi jemaat yang mencontohi teladan gereja mula-mula, gereja yang luar biasa. Dan saya percaya hidup kita akan bertambah, kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari katakan, ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya kami senantiasa bertekun dalam firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa, untuk memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi manusia roh kami, dan juga untuk mengubah karakter dan perilaku hidup kami. Kami perlu bertekun di dalam doa Tuhan. Kami perlu bertekun dalam persekutuan. Kami perlu memiliki hati yang murah hati Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami rindu untuk disempurnakan, dibaharui dari hari ke hari, supaya kami semakin serupa dengan gambar-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami, bahkan Engkau mengoreksi kehidupan kami, supaya kami bisa memperbaiki segala sesuatu yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu berdoa kepada semua jemaat di awal bulan ini Tuhan, biar kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, yang sedang lemah, Tuhan memberikan kesembuhan dan juga kekuatan. Mereka yang membutuhkan pemulihan demi pemulihan, Tuhan jamah kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya lewat kehidupan pelayanan dan kesaksian dari umat-Mu Tuhan, ada dampak, ada kehidupan yang dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah. Kami bersyukur dan berterima kasih, memberkati seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus saudara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara, di tangan kita ada roti dan juga anggur. Kita percaya bahwa lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia membayar harga lunas dosa kita, sehingga oleh karya penebusannya kita diselamatkan, kita memperoleh kehidupan kekal. Mari saja kita nyanyikan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan kita, memeteraikan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Kira la pashema kuria la pashana la pakuria la pashana. Oria la pashira la pashana la pakuria la pashana. Makur, mari bersyukur. Oria la da 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 da. Shahana la da 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 da. Shira la bashe, ki makoria la bashahanda la bakuria la basha, yahanda la bakuria la bashahanda la bakuria, yahanda la bakuria la bashanda la bakuria, hira la bashe makuria la bashanda la, shahanda la bakuria la bashanda la bakuria la basha, yah makuria la bashanda la. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
sembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah di bulan yang baru dengan berkat yang terbaik Tuhan. Seluruh persembahan yang mereka persembahkan dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur, diberkatilah. Baik persembahan untuk pelayanan, misi, pembangunan, persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan sosial. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Juga seluruh yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.